all media yang udah hadir hari ini. Udah pada nonton semuanya tadi? Iya, aman ya. Sudah. Yang kedua, buat all cast kita, terima kasih buat kerja kerasnya. Sutradara Pak Ade juga dan all crew maupun di produksi ataupun di post produksi. Saya ngucapin terima kasih buat kerja kerasnya, apalagi buat talent-talentnya semuanya, karena syutingnya jamnya terbalik ya kan kalau horor, jadi pasti butuh tenaga dan ekstra ini ya, apa namanya, Rudal. tenaga tuh ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya cukup. Ekstra rudal. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dong buat Isak, thank you so much Pak. Semoga berikan media juga boleh ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, kalau gitu dengan media ya, kita bakal mengundang ini para filmmakernya, ada nanti sutradara juga, penulis skenario juga, dan jujur ya, aku tadi sempat spill juga nih ada beberapa fun fact juga yang bakal aku tanya nih ya. Semoga juga jadi buat referensi kita semuanya tentang bagaimana proses film ini saat syuting dan juga pengalaman-pengalaman seru nih dari beberapa pemain. Tadi aku sempat ketemu juga nih ya teman-teman semua di sini. Aku sempat tanya, beneran nih ada yang dikubur 6 jam? Gitu kan, gitu. Oke, siapakah dia nanti kita akan tanya ya. Baik, kalau gitu saya akan mengundang juga, ini ada orang-orang hebat yang bisa dibilang tuh berusaha keras untuk menyukseskan dan juga menghadirkan film ini. Yang pertama saya mengundang sutradara ya. Ini juga sutradara keren banget. Ada Mas Ade dan Mas Tria. Yeay, silakan Mas Ade, kamu di mana? Oh, banyak idolanya loh, ini beneran nih. Selamat datang. Yes, oke. Penulis skenario ada Mbak Evelyn Afnilia. Wah, rambut baru, keren loh rambutnya sekarang ya. Silakan. Dan kita akan panggil untuk castnya, pemain-pemainnya tadi Anda sudah lihat aktingnya bagaimana ya. Kerennya mereka. Yang pertama ada Ruth Marini. Gak nyangka secantik ini ya ternyata ya. Kayak semut gitu kayaknya ya. Iya. Yang kedua ini bisa dibilang dia idola waktu saya kecil ya. Dan juga sampai sekarang masih ada, masih eksis terus. Please welcome Mas Gito Gilas. Luar biasa mana nih, coba di idola remaja-remaja tahun 80-an ya kan. Pasti yang teriak waktu itu sempat banget ngelihat di masa muda masih keren banget, sekarang pasti keren juga ya. Yang berikutnya ini juga nih ya, kita panggil ada Mas Rizky Hanggono. Luar biasa loh. Aku tahu siapa yang teriak tuh. Aku sudah tahu siapa yang teriak, keren deh. Silakan. Dan yang berikut kita sambut lagi ya, Meisya Amira. Aku datang bu. Yang berikutnya please welcome Dimas Aditya. Apes banget. Kejepit udah. Di-spill langsung loh. Yang berikutnya ada Azi Marcus. Tahu kan tadi yang teriak paling gede di belakang? Nah, ini dia nih. Yes. Lalu kita sambut ya Ratu Sofia. Luar biasa. Oke, sudah lengkap semua di sini ya. Jadi kita punya beberapa pertanyaan. Jadi dukunya nggak dipanggil yang juga bisa jadi buat info juga buat teman media di sini ya. Nanti kita kasih kesempatan juga buat rekan media untuk bisa tanya langsung dengan para pemain dan juga orang yang terlibat ya. Oke, so how you feeling sore ini? Apa kabar semuanya? Baik, sehat. Sehat. Gak macet ya ke Bekasi ya? Gak dong.
Bawa pasportnya, bawa ya. Oke. Saya mau punya pertanyaan untuk semuanya di sini. Ini juga pasti mewakili juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi teman-teman semua sini. Saya mau bertanya kepada penulis yang pertama nih ya. Ada Mbak Evelyn Arnilian. Evelyn. Mbak, oke, kelihatan semuanya sini kelihatan ya. Gini, teman-teman, kalau seperti kata aku ya, ada namanya Juman Kliwon gitu ya. Dan ini kan bisa dibilang kan cerita ini bisa dibilang tuh mengambil salah satu hari itu Selasa Kliwon, benar nggak sih Mbak? Iya benar. Bener ya? Oke, nah kalau misalnya ini diangkat dari apakah ini mitos tentang kematian di Selasa Kliwon ya, dan juga sebagai penulis nih kira-kira nih punya pengalaman pribadi apa nih kira-kira nih untuk apa ini satu buah kata-kata Selasa Kliwon menjadi satu buah fantasi, apa punya pengalaman pribadi kira-kira? Silakan. Sebenarnya sepengetahuanku tuh memang kalau lebih ke ada fenomena sih, ada fenomena di lingkungan terdekatku ketika ada orang yang meninggal di hari Selasa, tepatnya Kliwon, itu umumnya tuh akan ngajak keluarga terdekat, entah tetangga, entah keponakan gitu. Jadi awalnya idenya tuh berangkat dari situ gitu. Kalau sebenarnya fenomena itu tuh di masyarakat kita tuh apakah sebuah mitos atau sebuah kepercayaan yang memang ada gitu. Pas aku research cari-cari ternyata itu tuh ada gitu, ada di sebenarnya nggak cuma di Jawa sih, di beberapa daerah ada gitu. Cuma kalau di Jawa itu memang lebih kental dengan Kliwonnya. Selasa Kliwon itu berdasarkan yang aku tahu tuh, jadi kalau kematian itu cenderung punya efek yang atau energi yang kurang bagus, kalau kelahiran malah positif. Awalnya dari situ sih berangkat. Wow, oke. Berarti butuh riset khusus nggak kira-kira nih untuk saya dapatkan cerita yang seperti ini kira-kira? Lebih ke baca-baca aja sih. Baca-baca referensi ya, tanya-tanya juga mungkin mendalami yang lebih begitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Oke, thank you. Sekarang kita coba ke sutradara nih. Nah, nih ada Mas Ade nih ya. Di sini bisa dibilang leader ya di sini ya untuk menjadi kayak mengarahkan cerita ini dan produksi ini. Pastinya ada treatment khusus nggak sih kira-kira nih baik dalam hal teknis maupun pengarahan kepada para pemain terhadap film almarhum ini ya agar bisa dapetin hasil maksimal gitu. Karena kan tadi aku sempat lihat nih kayak si Aziz kan pakai agak logat-logat Jawa gitu ya, gitu kan, medok gitu. Nah, itu perlu treatment khusus kepada para pemain dan juga untuk sampai kepada finalnya akhirnya kita bisa melihat film ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada semua media yang telah datang di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan nonton film almarhum. Kalau ditanya treatment khusus, pasti sebelum syuting kita ada proses reading dan workshop ya. Nah, pada saat reading itu dimana semua cast di sini saling mencari karakternya. Kebetulan juga dibantu sama Mas Rukman sebagai coach kita. Semua bagaimana saling masing-masing ikatan keluarga dibangun di situ, lalu kemudian sebagai adiknya karakternya siapa tadi? Pak, adiknya Sesa itu juga dibangun di situ. Nah, lalu kalau kebetulan untuk treatment ya kita lihat tadi ada beberapa macam adegan gore di situ, ada diseret kuda, itu juga kita pasti ada workshopnya, lalu ada Kak Nova kena kipas, itu juga ada workshopnya. Jadi memang lumayan sangat-sangat banyak persiapannya sebelum kita syuting. Itu pun setelah kita sudah persiapan, tapi ketika syuting masalah teknis pasti selalu ada yang makanya kita matangin di persiapan itu sih kalau ditanya treatment khususnya. Oke, untuk proses produksinya sendiri itu kira-kira berapa lama ya Mas? Kalau boleh tahu ya? Kita 20 hari syuting. 20 hari syuting. Oke, di luar Jawa atau di mana? Ada di Klaten dan Yogyakarta. Oke, luar biasa. Nah, oke. Klaten berarti 20 hari syuting. Itu berarti benar tapi semuanya tetap dengan on the track ya semuanya ya. Dan satu pertanyaan lagi nih, untuk memutuskan semua pemain di sini dengan karakternya masing-masing itu kira-kira bagaimana tuh? Apakah melihat dari berhubungan juga dengan Mas Evelyn, Agak Parera terbayang nih kira-kira nih, oh si ini cocoknya jadi ini, itu gimana kira-kira? Ya pasti sebelumnya sebelum kita memilih cast pasti ada proses Audisi, lalu kemudian juga diskusi dengan Evelyn dan Pak Oswin juga, Oke. tentu juga dengan casting director. Setelah kita lihat semuanya bagaimana mereka lakukan. Nice.
Luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Dan kita berikutnya kepada cast nih ya. Kita mau tanya kepada 3 orang langsung nih ya. Di sini ada Kak Ruth Marini ya, dan juga ada Rizky Hanggono, dan juga ada Vito Gilas nih ya. Oke, dalam film Almarhum ini berperan sebagai siapa ya? Dan juga kira-kira dari pengalaman apa nih yang menarik dari produksi film ini nih? Karena kalau nggak salah, kalau Mas Rizky itu bisa dibilang tuh jarang main film horor ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Ya kan pasti dia punya pengalaman seru ya. Dia ngasih apa goyang kudet nih kayak gini. Goyang kudet nih kayak gini. Silakan, mungkin boleh, silakan siapa dulu mau jawab nih? Mau Ruth dulu, Rizky dulu, atau Mas Gito dulu, silakan. Ya. Itu dia jawabannya. Oke, pertanyaannya berperan sebagai apa ya, dan juga punya pengalaman apa menarik apa nih di produksi film kita kali ini? Saya jadi Pak Lurah. Yang menarik di sini, Pak Lurah ini dianggap orang yang paling mengerti tentang kepercayaan, keyakinan. Jadi urusan Selasa Kliwon ini saya itu harus meyakini betul. Kalau saya nggak yakin, gimana nanti yang lain bisa yakin? Jadi saya yang berusaha mengarahkan mereka ini, menjerumuskan mereka ya. Mengarahkan supaya melakukan ritual untuk menangkal. Jadi menariknya, sebetulnya saya yakin nggak ya sama Selasa Kliwon itu? Sampai sekarang jadi pertanyaan ya. Galau sampai sekarang. Gitu. Nah, jawabannya harus yakin. Oke. Saya meyakinkan semuanya, termasuk penonton. Baik, terima kasih Mas Gito. Ya, kita ke Mas Rizky, boleh silakan di ya, pertanyaan yang sama. Apa? Ya itu tadi. Saya ngikutin yang dicontohin. Iya, benar. Jadi ya, selamat sore semua. Saya Rizky Anggono di sini sebagai Pak Yos tadi ya. Pertama-tama terima kasih semua atas kehadirannya. Semoga berkesan dan nanti bisa menyampaikan keberadaan film ini ke teman-teman di luar sana supaya bisa nonton film ini. Benar-benar main. Saya sebagai Pak Yos ya. Kalau secara motivasi karakter ya, mungkin teman-teman udah lihat juga ada harapan di situ awalnya. Terus kemudian ketika kenyataan tidak sesuai ada harapan, dia harus seperti apa? Karena harapan itu berkaitan dengan anaknya, dan gue rasa sih anak adalah motivasi terbesar setiap orang di kehidupannya, termasuk Pak Yos. Mungkin cara Pak Yos berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai keinginan itu bisa dibilang mungkin benar, mungkin salah, tergantung sudut pandangnya. Jadi tantangannya adalah ya bagaimana membentuk motivasi tadi supaya believable dan bisa dipercaya untuk apa yang Pak Yos lakukan di film ini. Itu aja sih kalau secara karakter itu. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Oke. Katanya sempat keminum darah gitu. Pas ada satu buah adegan gitu kan. Sempat Udah nonton keminum juga tadi darah. kebetulan ya. Katanya itu beneran keminum darah. Iya, karena mungkin tadi kalau teman-teman lihat posisinya tiduran dan dia kan ngocor ya, di luar ekspektasi ternyata ngocornya ngetran ya Mas. Kita pikir kayak sprinkler kan. Jadi itu masuk ke mulut. Awalnya gue sengaja biar ada efek sedap dan segala macam, tapi ternyata nyasar ke hidung. Jadi efeknya satu kayak orang tenggelam, kedua kayak orang dimurah. Tapi ya itu hari terakhir ya Mas, kita syuting, jadi ya kenangan terakhir sebelum selesai syuting ya adegan tadi kalau teman-teman ya sekedar review. Tapi adegan itu tetap dilakukan gitu pas lagi kesal kita apa? Tetap dilakukan, mungkin ada yang pernah lihat kontennya juga. Cuman concern gua dapat ya karena durasinya jadi singkat kan ya. Kalau Mas Adi bilang cukup berarti cukup. Karena gua takutnya karena gua kesedak itu jadi belum dapat shotnya dan durasinya masih mikirin itu sih. Iya. Tapi rasain apa tuh kita kasih daftar kira-kira tuh? Ya kayak tenggelam dan udahnya benar-benar kayak gitu sih. Mohon maaf gitu ya kayak harus dikeluarin lagi semua. Tapi itu salah satu pengalaman yang paling menarik dan menantang mungkin sepanjang karir gue. Luar biasa, tepuk tangan dong, keren banget. Kakak Ruth, silakan mungkin boleh ya. Nah, dia nih ya. Halo, selamat sore. Sore. Gimana filmnya, seru nggak? Seru. Suka nggak? Suka. Tegang. Terima kasih ya teman-teman media sudah nonton. Terima kasih juga apresiasinya. Kabarkan berita baik ini ke teman-teman, titip semua ya. Nah di sini aku berperan sebagai Mbah Sukma. Mbah Sukma itu ya seperti yang teman-teman nonton semua tadi.
orang yang dekat dengan hal-hal mistis. Dan yang paling menarik di sini adalah bagaimana saya mampu melakukan ritual tangkap pendem. Dan itu luar biasa banget prosesnya. Saya berasa jadi psycho banget ketika ngejajelin ayam ke Ratu ya. Ratu tuh takut sekali dengan ayam gitu loh. Jadi harus disembelih di atas kepalanya ayam hidup itu, dia menjerit itu bener-bener nangis dia. Dan gue dengan bangga itu. Jiwa psikonya kebuka gitu ya gitu ya. Rasain ya. Terima kasih ya semuanya. Luar biasa loh. Tadi berarti juga jejelit ayam gitu ya. Terus kata Ratu, kata kamu gimana? Aku ibumu. Kamu harus nikmati ini gitu ya. Oke, kita ke Meisha nih, Meisha Amira. Hai cantik. Luar biasa loh. Menjadi film horor pertama. Nah, ini dia nih ya. Iya nggak sih, bener ya? Bener ya? Oke, betul kok update beneran nih ya. Oke, ada persiapan khusus dan kira-kira pertama kali akhirnya menjadi apa? Mendapatkan peran di film horor pertama. Kira-kira apa tuh? Menakut-nakuti diri kah kira-kira gitu? Enggak ya gitu ya. Atau gimana kita lihat film-film series zaman baheula gitu atau gimana kira-kira? Silakan sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Meisha. Di sini aku berperan sebagai Ajeng. Dan aku mau mengucapkan terima kasih udah meluangkan waktunya buat nonton film Almarhum hari ini. Semoga semuanya terhibur ya. Iya, ini film horor pertama aku dan aku sangat berterima kasih kepada Mas Ade, Kak Evelyn, Pak Oswin, Pak Ishak udah mempercayakan karakter Ajeng kepada aku. Jadi cukup challenging ya buat aku karena ini adalah film horor pertama aku, tapi di sini juga aku banyak belajar dan dibantu juga oleh Om Rosa sebagai coachingnya, terus sama semuanya di sini dan aku lumayan deg-degan banget waktu tahu jajaran pemainnya karena banyak pemain senior juga di sini. Tapi alhamdulillahnya sangat terbantu adanya mereka di sini. Jadi kalau ada apa-apa aku bisa nanya di sini. Kita udah kayak keluarga sih. Jadi syutingnya seru, nggak ada yang gimana-gimana, dan aku sangat senang buat mendapatkan pengalaman ini. Terima kasih. Luar biasa ya. Oke, lanjut. Kenapa sih gini mulu lo? Repot di perusahaannya deh. Datengin gue susah loh, maka jangan gini mulu. Ya kan, lanjut ya. Kita langsung ke Alzi Markers. Terima kasih junior aku di sekolah kebetulan. Iyain aja, iyain please. Biar ini lancar ya. Oke ya, baik. Bagaimana cara beralih karakter? Karena kan dia ini bisa dibilang kan sangat-sangat wow gitu kan gitu, dan juga sangat riang gembira gitu ya. Dan akhirnya tadi aku sempat dapat di sini ngelihat tadi kayak ada logat Jawa juga gitu kan, dan juga lebih kalem kayaknya di sini ya. Lebih perannya benar-benar lebih kalem gitu ya. Oke, apakah butuh persiapan khusus atau mungkin bertapak dulu gitu untuk bisa mendapatkan karakter gimana kira-kira sih? Untuk persiapannya kan kita mau ada coachingnya juga untuk benar-benar karakter dan logat gitu. Nah di luar itu aku barengin juga sama, aku kan main game juga. Nah gamenya tuh game bermain peran kebetulan. Jadi aku sengaja main game ini, terus aku tuh bikin karakternya tuh namanya Yanda juga. Dan aku setiap ngobrol sama orang-orang tuh pakai bahasa Jawa. Jadi selama aku coaching pakai bahasa Jawa sama Pak Rumana saya dan teman-teman semuanya, aku setiap pulangnya tuh main game itu juga buat lebih mendalami lagi. Dan aku nanya teman-teman juga sih, yang teman-teman orang Jawa, aku nanya Jawa tuh ada apa aja sih? Ada yang Jawa Medo, ada yang standar. Kita ya, Jawa standar itu gimana ya? Kayak gimana gitu loh? Ya pokoknya gitu lah, ini aku belajar. Piye kabare itu standar gitu. Kalau Jawa Medok tuh kayak gimana gitu? Apa kayak coba bisa dikit gak kira sedikit aja, gini lagi gini mulu pernah repot deh pernah. Gimana coba sedikit aja coba saya habis makan awal duit paru-paru orang semua loh. Ini ya luar biasa. Itu ada bahasa Jawa, kamu nggak tahu belum lahir. Oh Artinya mas? Masih ya, ada artinya apa? Iya aku. Nah ada Ratu juga sih yang membantu aku. Oh gitu, aku juga bisa bahasa Jawa. Oh bisa? Oh enggak. Jangan dipaksa. Ya.
ya. Masih enggak apa-apa bagus kok. Jalan banget berarti ya gitu ya. Oke, thank you. Sekarang kita coba ke Dimas dulu deh. Dimas dulu boleh ya. Nah, Dimas ini teman kuliah aku kebetulan. Semua pemain film adalah teman gue ya. Oke. Terima kasih udah menyempatkan diri datang ke Bekasi dari Sabtu. Khususnya juga untuk Mas Arul. Apa kabar Mas Arul? Sehat ya? Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan semoga puas dengan hasilnya. Kalau dari karakterku sendiri sebagai Wisesa sebenarnya banyak sekali terbantu sama saudara-saudaraku dari mereka-mereka yang muda ini, energinya luar biasa banget. Di lokasi kayak selalu happy, nggak punya tekanan. Dibilang kalau kita tuh galak ya, padahal enggak, karena kita beda mungkin cara mendapatkan karakter dengan mereka cepat banget, mereka selalu semangat. Even sampai Alzi masuk rumah sakit ya sih ya, tipes ya sih, tapi tetap semangat syutingnya gitu. Dan jadi pendalaman karakter untuk Wisesa ini sebenarnya sesuatu yang baru karena di sini aku berperannya nyebelin. Belum pernah mungkin aku main film yang nyebelin, selama ini kan jadi orang yang baik, orang yang selalu ngayomi. Di sini aku jadi orang yang nyebelin. Dan kelihatannya waktu hari-hari pertama Ratu sempat sebel juga sama aku ya dari awal reading. Masih. Itulah yang aku skip sampai sekarang. selesai syuting. Jadi terima kasih shout out untuk Alzi dan Ratu. Jadi itu aja sih. Nice, luar biasa, tepuk tangan dong ya. Enggak lah, sekarang semuanya world peace gitu ya. Oke, Ratu Sofia. Oke, pengalaman pasti ada ya, banyak ya. Tadi kurang lebih 20 hari ya proses syuting ya. Oke, yang paling wow kira-kira apa? Yang paling apa? Wow. Itu cara orang milenial ngomongnya begitu. Kalau ada kesini wow. Oh, oke. Repot kan maksudnya gue kan? Oke, yang paling wow ya. Wow. Oke, thank you. Aku mau ngucapin terima kasih banyak pada teman-teman yang udah hadir di sini jauh-jauh ke Bekasi buat nonton film kita. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian, se-RT, se-RW jangan lupa diajak ya. Oke, untuk pengalaman yang paling wow itu udah jelas-jelas ya yang waktu di Bedem. Karena sebenarnya aku klarifikasi, aku tuh nggak takut ayam karena aku makan ayam juga. Cuman ini tuh beda nih ayamnya nih. Ini tuh ayam cimandi kan serem ya. Terus abis itu bener-bener masih hidup, and then dipotong di kepala bener-bener. Serius? Serius. Dan itu tuh hidup-hidup, jadi tuh aku tuh kayak kaget gitu. Nah sebenarnya yang waktu udah jadi filmnya itu aku teriak bukan karena aku acting, itu beneran aku teriaknya karena geli banget, kacau. Itu yang paling wow sih. Itu tengah malam adegannya? Tengah malam. Orang tuh mandi kembang tengah malam, kok mandi darah ayam cemani ya? Iya, mandi darah ayam plus belantung, belantungnya belantung beneran. Serius? Plus di pendem juga. Itu jam berapa kira-kira? Itu kita start dari jam 7 malam ya Mas Ade? Start jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Itu digali dulu tanahnya? Digali dulu. Wow. Digali dulu, terus kita masuk itu kosong kan ya. Dan kita nggak dikasih tanah. Jadi bener-bener sebenarnya biar nggak pengap juga ya. Karena kalau misalnya dikasih tanah kan berasa dikubur beneran ya. Kita dikasih penahan gitu pakai triplek. Tapi gongnya itu ya di depannya ada belatung gitu. Jadi ya itu paling gong dan wow sih. Dan hujan-hujan pula di Gunung Kidul pula dingin banget. Makanya dia tipes. Oke, luar biasa lah, tepuk tangan loh. Kita nggak pakai stangnya gitu enggak? Enggak, full kita semua. Semuanya full gitu. Berarti stangnya campur dong kalau gitu. Keren, tepuk tangan dong, luar biasa banget loh. Hebat banget berarti. Oke, Alzi sama juga pengalamannya. Cerita sedikit dong, pasti beda dong ya kan yang dirasain kan gitu loh. Oke, kira-kira gimana kira-kira? Tetap udah aku jerah gitu-gitu enggak kira-kira? Bener-bener jadi di sekujur badan tuh dingin banget, kayak udah kaku banget, apalagi kan yang ditambahin hujannya itu kan. Itu tuh kita kan awalnya tanahnya tuh bener-bener kosong kan di bawahnya tuh. Tiba-tiba ada adegan hujan turun tuh, air tuh jadi ke badan semua sih gini. Oh iya. Terus belantungnya juga jadi kena hujannya, jadi kena ada yang hampir kemakan, cuman dia masuk ke dalam gitu. Ada jadi bestie nggak belantungnya? Nggak ada. Jangan dong, aneh gitu. Tapi itu pengalaman seru banget ya. Akhirnya Om Namo lah itu di situ.
Dikit aja, nggak apa-apa. Totalitas loh kalau gitu, beneran lo hebat banget loh. Thank you, terima berikan tepuk tangan dong, luar biasa sekali. Oke, kita masih ada waktu. Sekarang kita boleh berikan kepada teman-teman media ini mungkin cuma satu aja kali ya, karena kita masih masih banyak ada waktu juga nanti untuk teman-teman untuk doorstop ya nanti ya. Siapa kira-kira satu pertanyaan? Nah, Mbak coba pada depan nih, coba nih. Nah, jangan doorstop sayang. Oke. Namanya siapa sayang? Dari mana? Selamat sore. Nomor KTP berapa? Oh enggak dong, jangan. Sepatu ada. Enggak sangat pinjol ibu. Pinjol. Terima kasih, aku Rena dari Sora.com. Aku mau nanya buat Kak Ratu atau teman-teman kes yang lain, tadi kan banyak penampakan ya, entah bocor atau apapun itu. Pernah nggak sih pada saat syuting ternyata dia sosoknya beneran gitu? Terima kasih. Oke. Serem ya. Silakan. Ada. Nah ini. Ada. Jadi nggak apa ceritanya agak panjang. Kalau pada intinya aja. Oh ya. Jadi waktu ini kan setnya itu kan di pabrik gula yang udah lama banget, terus kita tuh setnya di perumahan yang udah pada hancur gitu. Dan di sebelah set base camp rumah Bapak Muneto ini ada musola. Nah aku tuh kebelet lah di jam 10 malam. Agak panjang sih memang, pada intinya itu ya. Jadi intinya aku lagi kebelet, aku pergi ke toilet, ada 4 toilet sebelah musola. Ada toilet warna pink, warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Intinya saya hari pertama tuh saya ke toilet pink, itu aman. Saudara saya tuh di toilet yang abu-abu, kan yang 2-nya rusak. Nah udah ini aman nih. Besokannya saya pergi ke toilet jam 12-an. Warna abu-abu. Kenapa warna abu-abu? Karena saya disuruh sama saudara saya, Ci, lu cobain dah toilet yang abu-abu. Emang kenapa? Nggak apa-apa, lu cobain aja. Ya udah gue cobain kan toilet abu-abu. Pas gue lagi duduk masih aman. Tiba-tiba ada suara orang nimba air di sebelah toilet yang udah rusak nih. Jadi 2 toiletnya emang rusak kan dikunci. Gue kayak bingung, ini suara apa? Tiba-tiba, padahal di depan tuh cuma ada saudara gue doang kan. Dan akhirnya intinya gue takut. Gue tuh lihat atas kan, kayak ada atap kan kosong ya. Gue lihat ada apa-apa. Akhirnya gue buru-buru udah tuh. Gue pergi kan intinya. Terus gue tanya ke saudara gue, Del, emang tadi ada orang masuk ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Tapi pas udah sampai base camp dia bilang, Ji, sebenarnya tadi gue mau dengar ada suara orang bayar juga, makanya gue gedein suara YouTube gue. Oh iya? Apa gimana? Iya, soalnya kemarin tuh gue diganggu. Dan pas gue lagi di toilet abu-abu, gue tuh ngeliat sosok hitam di atas atap yang gue lihat itu. Sosok hitam ada kepalanya doang gitu. Jadi ini orang, lu numbalin gue ya kemarin kan? Ini gue disuruh. Iya itu aja sih. Ya. Ini beneran loh. Real loh ini sampai. Iya, udah itu aja sih. Ada yang kesurupan juga tuh yang gue bingung tuh. Warna hitam. Warna apa ya? Yang kesurupan gimana? Oh, ada toiletnya ada 4 warna, ada pink, abu-abu, dan 2 toilet. Oh, ulang ya ini. Oke, thank you, tepuk tangan dong, luar biasa. Oke, mungkin teman-teman media pasti punya banyak pertanyaan. Kita akan kasih kesempatan ya, yang pasti karena ini sangat terbatas waktu banget. Karena kita mau ngejar untuk kayak red carpet dan juga gala premier ya. Kalau gitu nanti teman-teman kita akan berikan waktu pada saat doorstop nanti. Kalau gitu kita mungkin boleh persilakan kalau bagian kita foto sama-sama dulu, boleh yuk. Kita foto-foto sama-sama dulu ya. Ya silakan yuk. Diatur dulu kira-kira silakan untuk kursi-kursinya ya. Iya, foto-foto dulu. Sekali lagi buat teman-teman media tanggal 9 Januari 2025 ya. Dan nanti teman-teman media juga kita berikan kesempatan nih kepada para pemain film almarhum ini untuk bisa doorstop dan juga bertanya lebih dalam lagi ya. Dan juga pastinya doorstop dilakukan di depan backdrop ya, di depan backdrop film almarhum. Dan nanti kita akan ada gala premier juga, dan juga nanti akan ada red carpet juga. Yang pastinya ini kita mau terima kasih banget itu para dukungan dari media-media juga yang sudah selalu ada. Kita mau thank you banget untuk Tix ID, Liputan 6, Kapan Lagi, TV One, Trans TV, MOP Channel, Kumparan, Belum Media, Inilah.com, Siko ya, Berita Nasional TV, Brilio, The Rocking Live, iRadio, Hotel Band, GLFM, VOI.id, Era ID, Paragraf
Hops.id, Insert Live, Podcast Broadcast, Hops.id, Cinema, Opal, Taste Media, RRI Pro 2 Padang, Sun FM Banjarmasin, Kupas Tuntas Film, DJFM Radio, dan juga Star Radio Tangerang. Jangan lupa untuk datang sebentar Depan, tangannya turun. 9 Januari 2025 bioskop ya. Gantian. Ya, yang mendapatkan voucher jangan lupa untuk bisa ditukarkan nanti tanggal 9 ya, 9 Januari. Jangan lupa bawa vouchernya ya buat kalian yang sudah mendapatkan voucher ya. Oke. Ya, thank you. Silakan mungkin untuk para pemain mungkin boleh diarahkan untuk bisa langsung ke backdrop untuk bisa dengan media untuk doorstop ya. Dan jangan lupa nanti kita akan jam 6 ada red carpet. Kita akan bertemu dengan mereka lagi ya. Jadi silakan mungkin rekan media kita berikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan all cast dari film Almarhum yang akan tayang pada tanggal 9 Januari 2025. Dan juga jangan lupa yang mendapatkan tadi voucher ya untuk bisa ditukarkan tanggal 9 Januari ya di seluruh bioskop ya pastinya ya, seluruh bioskop. Jadi di SX1 ya, di SX1. Jadi nanti bisa langsung bawa voucher tersebut tanggal 9 Januari ke SX1 ya untuk bisa nonton film Almarhum pastinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.